Halo para pemirsa Sianto.id, ketemu lagi dengan channel Amar Ma'ruf Media Sosial, suatu channel untuk memberikan konten alternatif dari channel-channel yang hanya memanfaatkan pornografi dan pola hidup yang sangat high, mewah, hedonistik, dan tidak mendidik. Nah, saudara, saat ini saya akan menemui khusus rekan saya di PPG Prajabatan karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan dan saya tidak tega meninggalkan orang bertanya tanpa ada jawaban yang tidak menentu. Nah, kalau saja video ini sampai ke gadget-gadget saudara, ini adalah seperti biasanya adalah berkat tangan kreatif dari editor channel kita Mas Heri Teguh Wiono, guru SMP Negeri 2 Karanganyar Kabupaten Ngawi Jawa Timur sana. Nah, klik subscribe jika Anda merasa channel ini bermanfaat untuk Anda semua. Nah, pertanyaan apa yang ingin saya jawab? Yaitu di konten terakhir saya memberikan upload konten saya di suyanto.id. Ternyata ada yang menanggapi. Yang menanggapi adalah, Pak, gak ada kebijakan DASN kan dulu ya, gelombang 3 sistemnya masih sama. Jadi artinya tidak ada skema ASN dulu, masih sama. Tolong dikoreksi karena yang tes pun gak ada jadwal tes ASN. Jangan berasumsi dulu, Prof. Nah, maaf ya, Mas. Jadi ini saya kira Mas atau Mbak, saya nggak tahu, tapi akunnya namanya adalah Ditya Switi 6875. Ya, ini saya sebut namanya karena pertanyaannya itu tidak memiliki impact kerahasiaan. Jadi begini ya, yang bertanya, saya tidak pernah berasumsi di suyanto.id. Saya ketika membicarakan kebijakan PPG Prajabatan adalah merupakan analisis kebijakan, bukan asumsi dan juga bukan prediksi, karena itu adalah sebuah kebijakan. Nah, yang dikatakan bahwa di ASN kan dulu itu bukan asumsi, karena itu sudah pernah disampaikan oleh Direktorat Pendidikan Profesi Guru ketika ada webinar di Universitas Negeri Yogyakarta yang menyelenggarakan juga saya sebagai Ketua DPP Alumni Universitas Negeri Yogyakarta tentang PPG Prajabatan itu. Di situ di direktorat Pak Direktur mengatakan bahwa di tahun 2023 akan disiapkan supaya rekrutmen PPG Prajabatan itu disinergikan dengan tes ASN. Artinya ketika merekrut itu disinergikan, bersamakan, diintegrasikan dengan tes ASN. Sehingga beliau mengatakan pada akhir tahun setelah mengalami pendidikan 1 tahun, siswa bukan siswa maksud saya, mahasiswa peserta PBG itu sudah jelas di mana ditempatkan, statusnya apa, apakah sebagai CPNS maupun B3K. Ini ada pada webinar itu. Apa yang disinergikan? Karena memang ya layak juga, maksudnya kebijakan direktorat itu bagus, mensinergikan, mengintegrasikan tes ASN dengan rekrutmen PPG. Sehingga itu kan efisien. Karena apa? Tes ASN guru itu yang diteskan itu adalah kemampuan manajerial dan juga kemampuan kompetensi sosiokultural dan kemampuan teknis. Nah, yang dua itu adalah akan diberikan oleh Menpan RB, kalau enggak BKN, misal BKN. Dan kemudian yang tiga, kemampuan teknis itu bisa dilakukan oleh Kementerian Teknis, yaitu tes kompetensi teknis yang berupa tes substantif. Anda akan dites berupa kemampuan literasi numerasi dan juga wawancara. Nah, kalau itu dibersamakan bersama-sama, berarti ini maunya direktorat itu adalah sangat efisien. Namun kalau saja gelombang 3 ini tidak ada, saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu gelombang 3 ini informasinya. Walaupun banyak yang mengatakan, Pak, tolong undang Pak Direktur. Tapi Pak Direktur setiap saya undang sangat sibuk
belum bisa, tidak berkenan untuk hadir di suyanto.id, sehingga saya melakukan analisis, tapi bukan asumsi. Dan analisisnya itu adalah berdasarkan kebijakan-kebijakan, rencana kebijakan yang sudah dilakukan, yang sudah disiapkan 3 bulan yang lalu. Itu dikatakan dalam webinar ketika dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Yogyakarta. Dan tentu saja videonya masih, kalau saudara mau melihat, bisa di suyanto.id ini sudah dilihat 11.000 orang tuh yang di sana. Tapi bagi saudara ini yang bertanya, tolong dipahami bahwa saya tidak berasumsi. Saya mengetengahkan bahwa nanti 2023, pada saat sebelum 2023 tentunya saya mengatakan di suyanto.id, maka calon-calon mahasiswa PPG Prajabatan itu sudah di statusnya bisa menjadi CPNS ataupun P3K, karena tesnya itu diintegrasikan. Perkara tidak jadi, itu berarti direktorat menemui kendala. Karena apa? Karena harus melakukan koordinasi dengan Menpan RB, dengan BKN, dan dengan Depdagri. Tidak gampang. Karena apa? Mereka memiliki otoritas dan otonomi masing-masing. Nah, itulah. Koordinasi itu gampang diucapkan, tapi sulit dilakukan. Saya itu waktu jadi dirjen, koordinasi itu selalu saya katakan kepada anak buah saya, tapi nyatanya sulit dilakukan. Sehingga saya kadang-kadang berkelakar, kalau koordinasi itu ada yang jual, saya borong semua di pasar itu. Nah, itulah kira-kira ya saudara. Dan tentu saja saudara nggak boleh putus asa, jalani. Dan yang penting siapkan kompetensi yang sebaik-baiknya. Orang yang berkompetensi baik, dimanapun gonjang ganjingnya kebijakan, dia akan survive. Begitu ya saudara-saudara. Semoga saudara semua sehat walafiat. Sampai jumpa lagi.